Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak. Dalam video kali ini, saya akan membahas UTS Digital Innovative Entrepreneurship. Nama saya Maharani Putri, kelas MJ517, Prodi Manajemen PJJ S1, dengan NIM 250201021139. Bapak dosen, Bapak Poltak Sitompul, PBA, MBA. Yang pertama itu ada soalnya. Nah, soalnya ini ada 3 soal. Yang pertama, menjelaskan secara rinci 9 blok bangunan atau building box dalam MBC. Yang pertama ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key results, care activities, key partnership, dan cost structure. Nah, soal yang kedua, memilih salah satu perusahaan startup atau digital yang inovatif atau perusahaan yang memang menarik untuk dijadikan studi kasus. Nah, soal yang ketiga, buatlah pemetaan MBC lengkap dari perusahaan studi kasus yang Anda pilih. Analisis dan jelaskan bagaimana setiap blok MBC tersebut berinteraksi dan berkontribusi pada penciptaan nilai-nilai serta model pendapatan perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut Bapak untuk jawaban nomor 1. Nah, jawaban nomor 1 ini adalah penjelasan tentang block buildings atau MBC-nya. Nah, yang pertama ini kita membahas tentang pengertian MBC. MBC atau dikenal dengan Business Model Canvas merupakan sebuah manajemen strategi dalam Digital Innovative Entrepreneurship atau kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi digital secara inovatif yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis secara visual dan diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Jeff Wagner. Nah, ada 9 blok bangunan, yaitu building blocks, ada yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Jeff Wagner. Ke-9 blok ini menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menangkap nilai. Nah, adapun ke-9 bloknya yaitu, nah ini dia 9 blok yang ada pada cost structure-nya. Nah, yang pertama ada customer segment. Yang kedua ada value proposition. Yang ketiga ada channels. Yang keempat ada customer relationship. Nah, yang kelima ada revenue stream. Yang keenam ada key results. Yang ketujuh ada key activities. Yang kedelapan ada key partnership. Dan yang terakhir adalah cost structure. Oke, selanjutnya akan kita jelaskan per bagian blok segmen. Nah, yang pertama adalah customer segment, atau segmen pelanggan. Di mana customer segment ini menentukan untuk siapa perusahaan itu diciptakan. Dapat dikatakan customer segment target suatu perusahaan. Nah, jadi customer segment ini atau pangsa pasarnya suatu perusahaan itu kita harus tahu dulu kepada siapa kita akan menentukan segmen pasar kita atau segmen perusahaan kita. Seperti pelajar, UMKM. Nah, ada juga yang menargetkan secara umum atau pada para kalangan elit seperti sosialita dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah value proposition atau proposisi nilai. Jadi ketika kita memiliki suatu produk atau kita memiliki perusahaan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi keunggulan produk kita, apa yang menjadi best quality produk kita, dan apa yang harus kita lakukan agar kita lebih terlihat unggul daripada kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, selanjutnya adalah channels atau saluran. Nah, channel ini merupakan cara suatu perusahaan menyampaikan produk atau nilai kepada pelanggan. Maksudnya, perusahaan memasarkan produk itu
agar sampai ke pelanggan itu bagaimana caranya. Nah, perusahaan menyampaikan produk kepada pelanggan itu ada beberapa cara. Seperti cara yang offline, itu mereka membuka toko fisik. Nah, yang secara online mereka bisa dari website, media sosial, aplikasi, reseller, dan marketplace, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada customer relationship. Nah, hubungan pelanggan. Customer relationship ini merupakan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggannya. Contohnya, seperti layanan personal, pelanggan mandiri, pelanggan VVIP, komunitas, itu mereka mengelompokkan bagaimana karena pelanggan yang royal, pelanggan yang kurang royal, atau mereka juga memberikan membership. Nah, membership ini diperuntukkan pelanggan-pelanggan yang bisa mengumpulkan misalnya itu poin. Nah, nanti poin itu bisa ditukarkan kepada perusahaan tersebut agar mendapatkan reward. Nah, selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream ini atau aliran pendapatan merupakan bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan pendapatannya atau sumber pendapatan kasnya. Misalnya dari penjualan langsung, dari langganan, dari biaya layanan, dari komisi, iklan, sewa, lisensi, dan lain sebagainya. Nah, sumber pendapatan ini menunjukkan dari mana asal penghasilan utama, baik berasal dari transaksi satu kali, yaitu transaction revenue, maupun pendapatan berulang atau recurring revenue. Nah, dari recurring revenue tersebut kita kelompokkan di beberapa pendapatan, yaitu ada penjualan aset atau produk, kemudian dari perlangganan, penyewaan atau peminjaman, lisensi iklan, biaya broker, atau dana hibah. Nah, yang selanjutnya, yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Nah, key resource ini atau sumber daya utama meliputi apa saja yang menjadi sumber daya utama di suatu perusahaan yang menjalankan operasionalnya hingga menciptakan sebuah proposisi nilai. Nah, ini merupakan aset penting yang diperlukan untuk mendukung model bisnis. Ini juga mencakup sumber daya fisik intelektual maupun manusia. Nah, ada pun contohnya yaitu sumber daya manusia, pegawai. Sumber daya manusia itu ada pegawai, karyawan. Nah, kemudian ada mesin, teknologi, jaringan, intellectual property, hak paten, hingga finansial, yaitu modal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada key activities atau aktivitas umum. Nah, aktivitas umum ini merupakan kegiatan dan aktivitas bisnis yang dilakukan, meliputi kegiatan penting yang dilakukan untuk menjalankan atau mengoperasikan perusahaan tersebut. Nah, kegiatan ini seperti kegiatan produksi. Jadi, aktivitas ini atau aktivitas utama adalah aktivitas yang perusahaan lakukan untuk menjalankan usahanya atau yang mereka lakukan untuk setiap harinya atau berkelanjutan. Nah, contohnya di sini adalah pemecahan masalah, platform atau jaringan, hingga pemasaran dan distribusi produk. Nah, kemudian selanjutnya ada key partnership, yaitu kemitraan utama. Nah, key partnership ini adalah sesuatu yang menyokong perusahaan kita atau yang kita butuhkan dan kita seperti pemasok. Sesuatu perusahaan itu kan membutuhkan pemasok. Nah, jadi kemitraan itu dari pemasok, investor, mitra strategis maupun pemerintah. Jadi kemitraan itu adalah pihak-pihak yang mendukung perusahaan kita untuk tetap bergerak. Jadi ada cost structure atau struktur biaya. Cost structure ini merupakan biaya apa saja yang timbul selama menjalankan bisnis. Ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk mengoperasikan bisnis, mencakup biaya, menciptakan produk, memberikan dan mempertahankan nilai, menjalin hubungan dengan pelanggan, hingga menghasilkan pendapatan produksi. Nah, itulah gunanya cost structure tadi, yaitu struktur biaya yang akan dialokasikan kemana saja untuk kemajuan perusahaan. Oke. Yang selanjutnya, nah, di soal nomor 2 tadi, Bapak meminta untuk saya memilih perusahaan digital atau startup yang inovatif. Nah, perusahaan yang saya pilih ini adalah Shopee, di mana perusahaan yang berkembang pesat di saat ini di Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga. Nah, dari soal nomor 2 tadi, Bapak meminta untuk menganalisis MBC dari perusahaan Shopee tersebut. Nah, perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Shopee, dan MBC lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengenalan Shopee. Nah, sebelumnya saya mengenalkan perusahaan Shopee adalah platform e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sea Group, dahulu Garena. Sebuah perusahaan teknologi asal Singapura, Shopee beroperasi di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai yang terbesar, begitu juga di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, serta di Taiwan dan Brazil. Oke. Nah, yang pertama ini adalah customer segment atau segmen pelanggan. Jadi customer Shopee ini banyak dikelompokkan. Seperti yang pertama ada konsumen atau buyer, itu mereka pengguna individu penjual atau seller, seperti UMKM gitu. Terus target mereka juga brand besar. Nah, jadi mereka dengan menggunakan brand besar ini mereka menggunakan Shopee Mall. Seperti dropship dan reseller, affiliate. Nah, kemudian Shopee ini juga mempunyai mitra seperti JNE, XPX, Si Cepat, Antar Aja, hingga Kargo. E-wallet. Jadi Shopee ini membutuhkan partner-partner untuk mendukung mereka. Nah, Shopee juga seperti bank, mereka juga menjadi segmen pasar Shopee. Nah, bank pengiklan dan brand perusahaan yang menempatkan iklan di Shopee. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada proposition atau proposisi nilai. Untuk pembeli, jadi propositionnya itu ada banyak. Ada untuk pembeli, ada untuk penjual, ada untuk brand. Nah, yang pertama itu untuk pembeli. Pembeli itu Shopee memberikan dengan sistem online, belanjanya jadi mudah, tidak ribet, banyak promo, banyak potongan harga, dan gratis ongkir. Layanan chat penjual langsung, pembayaran bisa dengan metode apa saja seperti COD, transfer, ShopeePay, dan lain-lain. Kemudian untuk penjual, jangkauan ke pelanggan itu menjadi lebih luas dan ada tools promosi. Jadi kepada penjual-penjual yang seperti UMKM itu banyak sekali tools yang mereka bisa pakai atau promosi yang bisa mereka pakai. Yang menariknya pelanggan pengiriman mudah karena Shopee telah bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman seperti dan dashboard analitik penjualan. Jadi Shopee ini memiliki analitik penjualan. Jadi kita dari berapa banyak penjualan kita, Shopee bisa bantu analitiknya atau analisisnya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu value proposition untuk brand. Jadi platform Shopee tertarget berdasarkan data konsumen. Jadi kalau misalnya kita mengisi Shopee di awal itu ada lahir tahun berapa dan lain sebagainya, itu membantu Shopee untuk bisa mengelompokkan target kita itu di usia rentang yang berapa. Misalnya brand A meminta untuk menginginkan konsumen mereka itu dari rentang usia 20 sampai 35 tahun. Nah, Shopee bisa memberikan fasilitas untuk pasar-pasarnya brand tersebut kepada
kita yang di rentang usia tersebut. Kemudian selanjutnya adalah jangkauan pelanggan. Jadi dengan brand memasukkannya ke dalam Shopee, itu bisa memperluas jangkauan pelanggan mereka. Nah, Shopee juga mempunyai layanan Shopee Mall. Jadi mereka yang punya brand besar itu bisa masuk ke dalam kualitas Shopee Mall. Jadi untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi kalau misalnya di Shopee sudah menetapkan suatu brand itu Shopee Mall, artinya brand itu sudah bisa dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya ada channels. Saluran tersebut Shopee memiliki banyak nih salurannya. Seperti Shopee yang pertama itu Shopee mempunyai aplikasi. Nah, aplikasi ini diunduh di Play Store, di App Store. Nah, kemudian Shopee memiliki web. Jadi kalau misalnya kita buka di media sosial, itu langsung munculnya ke web dulu, baru ke aplikasi. Nah, media sosial Shopee juga mempunyai saluran di TikTok, Instagram, YouTube. Nah, Shopee juga di media-media promosi tersebut ada juga pemanfaatan fitur keranjang kuning. Ketika event besar, nah Shopee juga ada angka-angka yang bulan kembar. Nah, mereka itu bisa masukin promo ke situ. Nah, selanjutnya ada saluran dari promo BA, influencer, affiliate, marketing sponsor Shopee, marketing Shopee Live, Shopee Video. Nah, di situ mereka memiliki channel tersendiri. Kemudian selanjutnya customer relationship. Nah, hubungan Shopee dengan pelanggan itu sangat baik. Jadi Shopee itu memberikan yang namanya self-service, di mana belanja dan cek pesanan langsung dari aplikasi. Jadi kita yang memesan kita yang memesan barang kita apa yang kita mau, gitu, sesuai dengan pilihan kita. Kemudian ada chat antara pembeli dan penjual. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan penjualnya. Dan Shopee juga memberikan fitur dukungan pelanggan, CS atau chatbot, dan live agent. Jadi kalau misalnya pelanggannya lama balas, kita diserahkan dulu kepada chatbot agar customer juga merasa tidak lama untuk dibalas gitu. Nah, di Shopee juga memberikan gamifikasi, yaitu Shopee memberikan tidak hanya fitur penjual beli atau tidak hanya fitur COD barang saja, Shopee juga punya game di dalamnya. Nah, jadi agar customer-nya atau pengguna Shopee itu tidak merasa terlalu bosan dan betah berlama-lama jika di Shopee. Nah, gamenya Shopee ini tadi juga memberikan sebuah layanan yang dimana reward-nya itu bisa ditukarkan langsung kepada Shopee seperti Shopee Coin, potongan harga, voucher belanja, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada cashback. Jadi loyalty program dan promosi personalisasi. Jadi cashback ini didapatkan oleh beberapa orang yang misalnya belanja lebih dari 500.000 atau lain sebagainya. Nah, kemudian refund. Jadi Shopee ini menjaga kepercayaan customer-nya dengan fitur refund. Jadi kalau misalnya barang kita salah atau barang kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa di-refund. Nah, itu pun gratis. Kemudian Shopee Guarantee. Nah, jadi Shopee Guarantee ini yaitu dana ditahan hingga barang diterima. Jadi ketika kita membayar kepada Shopee, itu tidak langsung masuk ke rekening seller. Jadi Shopee ini ditahan dahulu uangnya sampai barang tersebut benar-benar diterima oleh customer. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Nah, di Shopee ini sangat banyak sumber pendapatannya. Ada komisi dan fee penjualan, komisi dari seller, terutama Shopee Mall. Nah, biaya layanan admin untuk transaksi tertentu. Selanjutnya ada iklan. Jadi Shopee ini mempunyai iklan di mana yang seperti kita jelaskan tadi bahwa misalnya brand ingin
tentukan pasarnya dari rentang usia 25 sampai 35 tahun. Nah, Shopee ini mempunyai Shopee Ads atau iklannya Shopee. Nah, jadi cost-nya per klik iklan. Nah, dan display untuk brand. Jadi, display untuk brand itu seperti menempatkan brand-brand yang mengiklankan dirinya itu di layar utama begitu. Yang selanjutnya ada layanan logistik biaya. Jadi pengirim Shopee Press Express ini jasa fulfillment. Jadi gimana gudang Shopee atau Shopee sendiri mempunyai mitra untuk mengirimkan biaya logistiknya. Jadi biasanya kalau seller itu bisa dijemput barang-barangnya langsung ke rumah dan diantarkan untuk ke dropship gitu. Nah, selanjutnya ada revenue stream, sumber pendapatan. Selanjutnya layanan finansial, biaya administrasi seperti ShopeePay, SPayLater. Nah, itu kan banyak tuh pendapatannya. Itu salah satu pendapatan di Shopee juga. Yang selanjutnya ada program kemitraan. Nah, brand sponsorship untuk event. Jadi ketika Shopee mengadakan event, itu brand-brand itu akan memberikan dukungan kepada Shopee. Nah, selanjutnya adalah biaya layanan premium penjual. Paket iklan, fitur pemasaran premium. Nah, selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Shopee? Nah, aktivitas perusahaan Shopee adalah mengelola dan mengembangkan platform atau e-commerce mereka, mengembangkan teknologi, aplikasi, dan fitur baru, manajemen transaksi, aplikasi, dan fitur baru, manajemen transaksi, marketplace, operasional, dan lain sebagainya, pengelolaan logistik dan gudang, pemasaran massal, dan kampanye promo besar, pengembangan layanan vintage, ShopeePay atau SPayLater. Nah, ini jadi Shopee itu tugas utamanya adalah mengembangkan yang ada fitur-fitur di dalam Shopee tersebut. Selanjutnya ada key result atau sumber daya utama. Nah, adapun sumber daya utama yaitu platform teknologi atau aplikasi Shopee. Nah, yang selanjutnya itu infrastruktur server dan keamanan data. Jadi di Shopee itu infrastrukturnya atau logo-logo yang ada di Shopee itu mereka kembangkan. Nah, selanjutnya ada data user atau pola belanja, preferensi, seperti algoritma. Selanjutnya, brand Shopee yang kuat, jaringan partner logistik, layanan pembayaran dan vintage, tim SDM, software, engineer, marketing, CS, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Shopee ada key partnership atau kemitraan utama. Nah, di Shopee ini sebenarnya kemitraan utama mereka sama seperti pangsa pasar mereka juga. Jadi mereka bermitra dan mereka berpangsa pasar ke sana juga. Seperti perusahaan logistik, ada JNT, JNE, Si Cepat, Antar Aja, Kargo. Nah, itu kemitraan mereka yang juga menjadi pangsa pasar mereka. Nah, selanjutnya ada bank, vintage partner, brand lokal, dan brand internasional, Shopee Mall, influencer, affiliate marketer, pemerintah untuk UMKM onboarding, perusahaan cloud, dan teknologi. Nah, cost structure-nya, ini yang paling utama. Biaya terbesar yang ditanggung Shopee meliputi promosi besar-besaran, yaitu Shopee mengeluarkan gratis ongkir, cashback, dan lain sebagainya. Nah, marketing dan campaign besar seperti event 99, 12.12, angka ganjil, kemudian pengembangan teknologi dan server. Nah, ini penting sekali bagi Shopee untuk mengembangkan teknologi dan server mereka agar tetap lebih unggul daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian gaji karyawan. Selanjutnya ada subsidi logistik, operasional, gudang, servis, keamanan, transaksi, biaya akuisisi pengguna. Nah, yang selanjutnya, bagaimana setiap blok MBC berinteraksi untuk menciptakan nilai dan pendapatan. Jadi setiap blok MBC ini bagaimana sih bisa
menciptakan nilai jual dari suatu usaha tersebut. Nah, yang pertama adalah customer segment plus value proposition. Jadinya, platform dua sisi menciptakan efek jaringan, yaitu network effect. Nah, yang selanjutnya, key activities plus key results, di mana teknologi dan data memungkinkan personalisasi dengan efisiensi efisiensi biaya. Nah, yang selanjutnya channel plus customer relationship. Mobile first plus gamification meningkatkan engagement dan retensi. Jadi di sini antara channels-nya dan customer relationship-nya itu sangat erat kaitannya agar customer itu merasa nyaman di Shopee tersebut. Kemudian ada revenue stream dan cost structure. Model scale first, profit later, subsidi besar untuk menguasai pasar, lalu monetisasi melalui iklan dan layanan finansial. Nah, jawabannya selanjutnya key partnership, key activities. Mitra logistik dan pembayaran memungkinkan Shopee menjalankan aktivitas utama tanpa membangun infrastruktur sendiri. Nah, jadi Shopee itu bisa membangun dirinya lebih besar tanpa dirinya sendiri gitu loh. Mereka membangun kebesarannya dengan mitra-mitranya yang lain. Nah, selanjutnya ada key resource atau key activities. Platform teknologi dan data menjadi fondasi untuk pengembangan fitur keamanan transaksi dan personalisasi. Nah, yang selanjutnya ada key activities value proposition. Di sini kombinasi yang sangat unik di mana aktivitas promosi, pengelolaan penjual, dan inovasi fitur menciptakan nilai murah, aman, dan mudah. Value proposition dan customer relationship. Nilai yang kuat mendorong interaksi berulang melalui loyalty, gamification, dan penggunaan aplikasi harian. Nah, yang selanjutnya ada channels, customer segment. Aplikasi mobile menjadi penghubung utama Shopee dengan pembeli dan penjual. Nah, customer segment ini atau revenue stream, penjual menghasilkan komisi dan iklan, pembeli menghasilkan pendapatan dari layanan keuangan. Jadi satu kontribusi yang sangat erat kaitannya dan saling menguntungkan. Kemudian ada revenue stream dan cost structure. Jadi pendapatan digunakan untuk menutup biaya-biaya subsidi dan operasional dengan strategi scale-based profitability. Oke, nah sekian dari penjelasan saya. Mohon terima kasih Bapak atas kesempatannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.